yang kekal. Kau selalu ada ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala keadaan. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan memberikan kekuatan bagi kami. Mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat-jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengajak saudara, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita membaca dalam Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya beri tema mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Saudara, tadi kita sudah membaca bersama-sama dalam Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dalam firman Tuhan ini diceritakan bahwa murid-murid Yesus mereka hendak pergi menangkap ikan. Ya, mereka hendak pergi menangkap ikan. Mereka hendak pergi menjala ikan. Dan apa yang terjadi? Dalam firman Tuhan ini, saudara, dikatakan bahwa mereka tidak memperoleh hasil apa-apa. Dengan kata lain, tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka tangkap. Bayangkan saudara, menggunakan jala, mereka menaiki perahu, ya, terus menebar jala, dengan harapan mereka memperoleh ikan dari malam. Firman Tuhan katakan sampai memasuki hari mau siang. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat bahwa mereka tidak memperoleh apa-apa. Tidak ada satupun yang mereka peroleh. Dengan kata lain, bahwa murid-murid Yesus sebagai nelayan, mereka sudah gagal dalam menjala ikan. Gagal dalam menjala ikan, gagal untuk memperoleh ikan. Padahal ikan-ikan yang nantinya mereka peroleh, mereka bisa pakai untuk kebutuhan hidup mereka. Namun sangat disayangkan, usaha dari murid-murid Yesus sama sekali tidak membuahkan hasil. Alias zong, kosong.
Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan latar belakang dari murid-murid Yesus ini adalah nelayan. Dan nelayan, rata-rata dari murid Yesus ini adalah nelayan-nelayan yang tangguh. Nelayan-nelayan yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Bukan baru 1 hari, bukan baru 2 bulan, bukan baru 6 bulan. Tapi mereka adalah nelayan-nelayan yang sudah bekerja, mungkin sudah berapa tahun, berapa puluh tahun mungkin. Mungkin dari mereka masih kecil, mereka sudah hidup sebagai anak laut dalam istilah, dalam tanda kutip. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Walaupun mereka dengan latar belakang nelayan yang berpengalaman, ternyata pengalaman yang mereka punya tidak mampu mengantarkan mereka memperoleh 1 ekor ikan pun pada hari itu. Tentu ada tanda tanya yang besar, saudara. Mengapa murid-murid Yesus dengan pengalaman yang besar itu, dengan segudang pengalaman di mana mereka sebagai penjala ikan, tetapi pada akhirnya mereka tidak berhasil menangkap 1 ekor pun ikan. Tentu ini menjadi pertanyaan yang besar. Dan tentu saja ini menjadikan mereka nelayan yang gagal. Tetapi kalau kita perhatikan kembali, saudara, apa yang terjadi dengan mereka? Kita pelajari bersama-sama dengan latar belakang mereka sebagai seorang nelayan, dengan latar belakang murid-murid Yesus sebagai nelayan yang handal. Rupanya mereka masih mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Iya, wajar saudara ya. Namanya juga pengalaman, ibarat kata kalau seorang penyanyi, jam terbang sangat menentukan, saudara. Jam terbang sangat menentukan. Dan dengan jam terbang itu tentu akan membuat kita jauh lebih percaya diri ketika sebagai penyanyi tampil di depan. Tapi rupanya ketika murid-murid Yesus mengandalkan kekuatan mereka sendiri, justru disitulah masalah terjadi bagi mereka. Saat mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri, saudara, yang terjadi adalah mereka tidak memperoleh 1 ekor pun ikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ternyata, saudara, kalau saya pelajari baik-baik ayat ini, saya perhatikan, ternyata Tuhan mau saya dan saudara itu senantiasa mengandalkan Tuhan. Walaupun kita sudah punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sama halnya mungkin di dalam pekerjaan saudara, mungkin saudara punya pengalaman di bidang itu, saudara. Tetapi saudara, bukan jaminan pengalaman kita yang segudang di pekerjaan kita akan membawa kita berhasil. Ketika kita menggunakan kekuatan kita sendiri, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka bisa jadi bukan keberhasilan yang kita dapat, tetapi justru kegagalan yang kita peroleh. Firman Tuhan katakan, kalau saudara perhatikan kembali dalam Yohanes 21 ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Tidak ada. Adakah engkau memiliki lauk pauk? Adakah engkau mempunyai ikan? Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau."
Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa-apa. Jala sebesar itu, tidak ada satupun ikan yang nyantol, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan murid-murid ini menjadi peringatan buat saya dan saudara. Mungkin pada saat mereka mencari rezeki, istilahnya ya, pada saat mereka menjala ikan, mungkin suasana atau cuaca pada saat itu tidak mendukung, bisa saja menyebabkan mereka tidak memperoleh hasil. Ya saudara, mungkin cuacanya tidak mendukung, atau mungkin keadaan alam yang lainnya membuat situasi pada saat itu benar-benar membawa mereka pada keadaan yang tidak dapat memperoleh ikan satu ekor pun. Ya mungkin saja saudara. Tetapi kalau dilihat dengan pengalaman mereka yang sudah puluhan tahun, harusnya mereka bisa baca kan saudara? Itu baru mungkin saudara. Tentu pada saat mereka pergi menangkap ikan, mereka kan sudah tahu cuacanya mungkin sedang baik-baik saja. Tidak mungkin kalau cuacanya buruk mereka berani mengambil keputusan untuk menangkap ikan. Saudara bisa lihat nelayan-nelayan, kalau cuaca buruk pasti mereka berhenti untuk berlayar. Dengan pengalaman seperti itu, saudara. Tetapi inilah, ketika murid-murid menggunakan kekuatan mereka sendiri, maka tidak ada satupun yang mereka dapatkan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan ini mau ingatkan kepada saya dan saudara, walaupun engkau mempunyai segudang pengalaman, walaupun engkau tahu segala macam hal, walaupun engkau memiliki segala macam hal, pengalaman demi pengalaman, tetapi kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, maka apa yang engkau lakukan akan menjadi sia-sia. Ada begitu banyak hal saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan buka jalan, amin. Kita belajar dari murid-murid Yesus. Mereka terlalu mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka terlalu mengandalkan pengalaman-pengalaman pribadi mereka sebagai nelayan. Mereka lupa bahwa ada saatnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kira-kira saudara, kira-kira kalau menurut saudara, ya, dengan pengalaman seperti itu, dengan pengalaman yang besar sebagai nelayan, wajar nggak mereka nggak dapat ikan? Saya kira tidak wajar, saudara. Saya kira nggak wajar. Dengan pengalaman seperti itu, seharusnya mereka bisa mendapatkan ikan. Tetapi faktanya mereka tidak memperoleh satu ikan pun. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka berada dalam situasi yang tidak baik, ketika mereka tidak memperoleh hasil apa-apa, ketika mereka tidak mendapatkan apa yang diharapkan, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak, saudara. Tuhan datang kepada mereka. Mungkin mereka sudah putus asa. Mungkin mereka sudah kehilangan pengharapan. Ya sudahlah, kita pulang saja. Percuma, ini sudah dari malam sampai sekarang sudah mau masuk, sudah mau siang. Kita nggak dapat apa-apa. Sudah kita pulang.
Tapi Tuhan tidak membiarkan murid-murid pulang dengan tangan kosong. Tuhan tidak mau membiarkan murid-murid malu. Tuhan tidak mau membiarkan murid-murid tidak membawa apa-apa kepada keluarganya. Tuhan mau tunjukkan kepada murid-murid, aku Tuhan berkuasa melakukan semuanya buat engkau dan keluargamu. Perhatikan ayat yang berikut. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yang tadinya zong, yang tadinya kosong, yang tadinya tidak mendapatkan hasil apa-apa, satu ekor pun tidak ada. Tetapi ketika Tuhan datang, saat Tuhan datang, melihat keputusasaan mereka, Tuhan memberikan perintah. Tuhan katakan kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan pada saat murid-murid mendengarkan perintah Yesus, maka terjadilah mereka dapat menjala ikan. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-6 ini, bahkan mereka tidak dapat menariknya saking banyaknya ikan-ikan yang ditangkap. Jelas perbedaannya saudara? Kekuatan manusia dengan kekuatan Tuhan. Seperti langit dan bumi. Ketika mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, yang ada mereka tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika mereka mengandalkan kekuatan Tuhan, mereka mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sangat banyak. Mengapa mereka bisa membalikkan keadaan, saudara? Mengapa mereka bisa mengubah kegagalan itu menjadi kemenangan? Mengapa murid-murid bisa mengubah kegagalan menjadi kemenangan di dalam kehidupan mereka? Ketaatan mereka kepada firman Tuhan menjadi kuncinya. Mereka taat kepada perintah Tuhan, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya. Lalu mereka menebarkannya. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan murid-murid tidak berbantah-bantah, mereka menebarkan. Padahal saudara, kalau saudara perhatikan, ya, kalau saudara perhatikan di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, ayat yang ke-7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Berarti sebelumnya mereka tidak mengenal atau tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka taat melakukannya. Apa itu saudara? Mereka mendengar suara Yesus, suara yang tidak asing bagi mereka. Suara yang tidak asing. Mereka peka mendengar suara Tuhan. Yesus sudah bersama-sama dengan mereka kurang lebih 3,5 tahun. Dan mereka tahu betul ini suara Tuhan kami. Ini suara Yesus. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau mau menikmati bagaimana kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupanmu setiap hari. Saudara, kita harus belajar peka dengan suara Tuhan. Kita harus mengenal siapa gembala agung kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Murid-murid Yesus mendengarkan suara Tuhan. Mereka mengenal suara gembalanya. Mereka mengenal suara Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang menyuruh mereka untuk menebarkan jala, yang terjadi mereka taat kepada perintah Yesus. Mereka peka. Nah, bagaimana saudara kita bisa peka dengan suara Tuhan?
Kalau saudara ingin peka dengan suara Tuhan, kalau saudara ingin peka dengan suara Yesus, tidak ada cara lain. Saudara harus rajin membaca firman Tuhan. Saudara harus rajin bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Saudara, saya pastikan saudara akan peka dengan suara Tuhan. Tapi kalau saudara tidak suka membaca firman Tuhan, saudara tidak suka melipat lutut di hadapan Tuhan, saudara tidak membangun kehidupan doa di hadapan Tuhan, percayalah saudara tidak akan pernah peka dengan suara Tuhan. Sehingga ketika terjadi sesuatu hal di dalam hidupmu, engkau mudah kecewa, engkau mudah putus asa. Kita belajar, saudara. Murid-murid bisa membalikkan keadaan, mengubah kegagalan di dalam hidup mereka menjadi satu kemenangan, karena mereka peka dengan suara gembalanya, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka peka. Ketika mereka peka, maka firman Tuhan katakan, mereka menangkap ikan dan saking banyaknya mereka hampir tidak dapat menariknya. Ini yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon saya dan saudara ketika kita menghadapi keadaan yang sebenarnya kita sudah gagal? Bagaimana kita meresponi semua yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita meresponi sebuah kegagalan? Ini sangat penting, saudara. Respon kita sangat penting. Respon kita sangat penting, saudara. Nah, kalau kita mau meresponi kegagalan itu, maka yang harus kita lakukan adalah kita diam dan tenang. Kita menyadari kesalahan kita. Kita diam, tenang, menyadari kesalahan kita. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan, yaitu Raja Daud. Ketika dia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Betseba, istri dari Uria, pada saat ia ditegur oleh Nabi Nathan pasca kejatuhannya, di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-25, kita baca ayat yang ke-13-nya. Ya, seharusnya ayat 1 sampai ayat 25, tapi kita lihat ayat yang ke-13, respon dari Raja Daud saat ia ditegur oleh Nabi Nathan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Seharusnya menurut hukum Taurat, Daud yang ketahuan berzina dihukum mati, dirajam dengan batu menurut hukum Taurat. Tetapi ketika dia disadarkan oleh teguran Nabi Nathan, Daud tidak membantah sedikit pun. Daud meresponi semua yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Sampai kepada satu titik, Daud menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Ini sebuah kegagalan. Ini kegagalan yang besar dari seorang raja yang bernama Daud. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami kegagalan. Saya nggak percaya kalau saudara tidak pernah gagal. Macam-macam saudara, entahkah saudara gagal di dalam menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, entahkah kita gagal dalam mengantisipasi dalam persoalan pekerjaan, entahkah kita gagal dalam keluarga, entahkah kita gagal dalam hal-hal yang lain, dalam pikiran, dalam tindakan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara,
bangkit dari kegagalan itu. Saudara, pasti saudara sudah sering mendengar perkataan ini. Tuhan tidak pernah melihat berapa kali engkau jatuh atau engkau gagal, tapi Tuhan memperhatikan bagaimana engkau mau bangkit. Bangkit dari kegagalan. Kalau kita ingin memperoleh kemenangan, maka yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus menyadari kesalahan kita. Setiap orang punya kesalahan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak punya kesalahan. Tetapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan kita, itulah yang sangat penting, saudara. Itu sangat penting dengan kita memperbaiki kesalahan kita. Maka kita pasti bisa maju dan memperoleh kemenangan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa dapat mengubah kegagalan menjadi kemenangan? Biarlah kita mau benar-benar menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37, seperti yang tertera di depan kita ini, saudara, dalam banner yang ada. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Firman Tuhan katakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, bagaimana kita bisa dikatakan orang-orang yang lebih dari pemenang kalau kita tidak benar-benar menjaga kehidupan kita di hadapan Tuhan? Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau dapat merubah kegagalan menjadi kemenangan, maka kita harus bertindak dengan bijaksana dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuang semua hal-hal yang menyebabkan kita gagal. Apa yang menyebabkan saudara gagal? Buang semua yang menyebabkan saudara gagal. Mungkin itu sakit hati, mungkin itu kebencian, mungkin itu kekecewaan, mungkin itu saudara salah mengambil keputusan. Contoh Petrus, bagaimana ia salah mengambil keputusan. Petrus menganggap dengan ia mengkhianati Yesus, maka dia akan selamat, dia aman. Ya benar, secara tubuh jasmani dia aman pada saat itu. Tetapi secara rohani, secara kerohanian sebenarnya dia mati dengan pengkhianatannya kepada Yesus. Bertindak dengan benar, bertindak dengan bijaksana, buang semua yang menyebabkan kita gagal, buang segala sesuatu yang berusaha membuat kita untuk terus-menerus ada di dalam kegagalan. Jangan hidup di dalam kegagalan. Untuk dapat kita mengubah kegagalan menjadi kemenangan, selain kita bertindak dengan bijaksana, kita juga harus melupakan atau tidak mengingat lagi hal-hal yang membuat kita gagal. Menjadikannya itu sebagai satu pelajaran, iya benar saudara, tapi lupakanlah dan pandanglah ke depan, terus melangkah ke depan. Memang tidak mudah saudara, pada saat kita mungkin ditipu orang, ya, pada saat kita membuat segala sesuatu yang kita inginkan ternyata tidak sesuai, ya, mungkin sulit saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, lupakan. Lupakan, tidak usah kita mengingat lagi. Kejadian 50 ayat 19 dan ayat 20, ini cerita yang sangat bagus, yang sering kita baca tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf melupakan semua perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 50 ayat 19 dan ayat 20. Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidupmu suatu bangsa yang besar. Yusuf menjadikan semua yang terjadi di dalam kehidupannya sebagai apa? Sebagai pelajaran untuk hidup lebih baik lagi bersama dengan saudara-saudaranya. Yusuf katakan bahwa semua ada di dalam campur tangan Tuhan. Lupakan apa yang sudah terjadi, yang membuat saudara kecewa, yang membuat saudara sakit hati, yang membuat saudara tidak dapat berkembang dengan baik dan lain sebagainya. Lupakan semuanya. Berhenti sampai di sini, saudara. Melangkah dalam kehidupan yang baru. Murid-murid Yesus, ketika mereka gagal sebagai murid-murid Yesus, pada saat Yesus masih hidup sampai penyaliban, mereka adalah murid-murid yang gagal. Tetapi pada saat Yesus sudah bangkit dan naik ke sorga, dan Yesus mencurahkan kuasa Roh Kudusnya, apa yang terjadi? Murid-murid menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil di seluruh dunia. Mereka memilih untuk melangkah dalam kehidupan yang baru. Aku sudah dimenangkan oleh Yesus, maka aku harus memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kegagalan-kegagalan apa yang saudara miliki atau yang saudara pernah alami? Saudara yang tahu, bukan? Tetapi saya mengajak kita hari ini, mari jangan kita hidup di dalam kegagalan, tapi kita keluar dari kegagalan itu. Kita melangkah maju bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Melangkah maju bersama Tuhan. Buang segala sesuatu yang tidak benar. Lupakan semua yang sudah membuat kita kecewa. Maju terus di dalam Tuhan. Percayalah, ketika engkau maju di dalam Tuhan, maka engkau akan menjadi pemenang-pemenang sejati di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saat ku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Sama-sama bangkit berdiri. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku. Kasihmu menguatkanku. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan Dan berharapan, Tuhan kemenanganku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin beberapa waktu yang lampau engkau pernah mengalami kegagalan. Tetapi percayalah, di dalam diam bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah semuanya. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa.
apapun juga kegagalan saudara, biarlah engkau bawa di hadirat Tuhan, bawa di hadapan Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Percayalah Dia sanggup memulihkan engkau. Dia sanggup mengubahkan semuanya yang gagal menjadi kemenangan. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasanya mengalir. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Lama sangkara batakabaraya. Kurabatakaraya lama sangkara kabaraya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kemenangan kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua berkat kemurahan Tuhan. Bawa kami untuk belajar mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mengubahkan semuanya. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Bahwa kami Tuhan
Agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bawa kami untuk peka dengan suara-Mu Tuhan. Bawa kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuramata kabana ya labasang, karamata kabana ya labasang, gimana ya labasang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat umat-umat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit Tuhan, yang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berdoa untuk setiap pekerjaan dari umat-umat Tuhan. Tuhan, apapun juga yang dikerjakan anak-anak-Mu, mari Tuhan, Engkau berkati pekerjaan umat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat Allah mengalir di dalam setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Mungkin saat ini menghadapi masalah rintangan dalam pekerjaan, tapi kami percaya Engkau sanggup Tuhan memberikan pertolongan Tuhan. Keluarga-keluarga umat-umat Tuhan, Engkau berkati, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami. Kami berdoa buat remaja pemuda kami Tuhan. Tuhan berkati anak-anak ini terus bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Biarlah pengaruh keadaan zaman saat ini Tuhan tidak membuat mereka jatuh, tapi proteksi Allah, perlindungan Allah ada buat anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangsa negara kami kepunyaan-Mu Tuhan. Kota kami kepunyaan-Mu. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, keamanan bangsa kami, keamanan kota kami, menjadi keamanan buat kami semua. Engkau bongkar semua yang ingin menghancurkan bangsa negara kami. Roh Tuhan menguasai bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita Allah, keberhasilan, kemenangan, kekuatan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.